Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan sedikit presentasi untuk tugas dari Bapak dosen, yaitu Bapak Muhammad Arfan. Kemudian di sini kami Agus Haryanto, kami akan menyampaikan tentang tugas dari metodologi pendidikan Islam, yaitu dengan tugas presentasi adalah metodologi studi agama menurut perspektif Arkom dan Ibrahim Abu Rabi'. Bismillahirrahmanirrahim. Metodologi studi agama menurut perspektif Arkon dan Ibrahim Muhammad Abu Rabi'. Kami sendiri yang berpresentasi yaitu adalah Agus Haryanto, salah satu dari mahasiswa S2 Universitas Muhammadiyah Surabaya. Ya, sebelum masuk kepada materi, bahwasanya kita akan masuk kepada sekelas biografi tentang Ibrahim Abu Rabi' dan Muhammad Arkan. Ibrahim Abu Rabi' adalah salah satu profesor kajian Islam di Universitas Alberta, Edmonton, Kanada. Kemudian beliau termasuk Ketua Dewan Komunitas Muslim Edmonton, Kanada. Kemudian juga termasuk spesialisasi akademis, utamanya akademis di Timur Tengah dan hubungan internasional. Kemudian Arkon merupakan salah satu filsuf Islam modern, lahir 2 Januari 1928 di desa Berber, Algeria, dan meninggal pada tanggal 14 September 2010. Pembahasan bahwasanya beberapa hal yang akan kita bahas. Yang pertama adalah tentang titik pijak yang menentukan dalam Islam modern, yaitu adalah penyerangan menara kembar WTC atau World Trade Center. Kemudian selanjutnya adalah pemikiran Arkon. Kemudian selanjutnya adalah pemikiran Ibrahim Muhammad Abu Rabi'. Kemudian selanjutnya adalah perkembangan sejarah modern dan respon Islam terhadap dunia barat. Kemudian yang terakhir adalah kondisi pendidikan di dunia muslim. Tragedi World Trade Center atau WTC, yaitu adalah hancurnya menara kembar WTC dalam satu serangan atau dikenal dengan tragedi 11 September, yaitu adalah titik pijak yang sangat menentukan dalam sejarah Islam modern. Islam dan Muslim menjadi tertuduh. Kemudian, pandangan Barat terhadap Islam langsung berubah. Islam dijustifikasi sebagai agama yang mengajarkan kekerasan, intoleransi, dan merupakan ancaman bagi peradaban Barat. Padahal faktanya, bahwasanya Islam adalah agama damai, agama yang tidak mengajarkan kekerasan dan teror, agama yang tidak bisa dipandang secara monolitik. Kemudian ketika mempelajari Islam harus kembali ke Quran dan Sunnah sehingga tidak terjadi pemahaman yang parsial. Kita masuk kepada perspektif dari Arkon tentang metodologi studi agama. Ya, kita masuk kepada metodologi studi agama menurut perspektif Arkon. Kita mengetahui Arkon merupakan filsuf Islam modern dan termasuk tokoh yang bersikap skeptis atau kurang percaya terhadap formulasi tradisional yang terwujud dalam doktrin-doktrin institusi dan juga praktik keislaman di sepanjang sejarah. Garis besar pemikiran dari Arkon yaitu adalah konsep agama itu berdasarkan sosiologi dan antropologi dan sosiohistoris. Sosiohistoris dimaksudkan adalah intelektual, politik, ekonomi, dan kultural. Dari pendekatan ini, tidak ada perbedaan ideologi signifikan antar agama. Menurut Arkon, tidak lagi membedakan agama pagan dengan agama wahyu, dan tidak menemukan perbedaan dari ranah teologis. Pendekatan Arkon juga disebut dengan pendekatan humanis. Selera keberagaman masyarakat dilihat berdasarkan kebutuhan keagamaan dan kedalaman individu. Dalam studi agama Arkon tidak menggunakan pendekatan teistik atau perspektif Tuhan.
Yang diinginkannya adalah bagaimana fenomena Islam bisa ditangkap oleh agama lain, dan cara pandang ini disebut postmodernisme. Dan pandangan ini bertentangan dengan para teolog. Pandangan postmodernisme diwarnai sikap ateistik, dan filosofnya mereduksi teologi menjadi antropologi. Dan pada akhirnya membawa pandangan ini menuju pemikiran pluralis dan terbuka terhadap perbedaan. Dan inilah cara Arkon mengikis unsur-unsur agama Islam yang dianggap radikal dan fundamental menjadi inklusif, terbuka, dan pluralis. Dan menurut Arkon, untuk maju konsep Islam harus dibongkar. Jadi pemikiran Arkon itu adalah bergaris besar pada tidak ada perbedaan ideologis antar agama, sosiologi dan antropologi pendekatannya, kemudian pendekatan selanjutnya sosiohistoris, kemudian tidak menggunakan pendekatan teistik, kemudian lebih kepada postmodernisme, yaitu adalah fenomena Islam, bagaimana caranya bisa ditangkap oleh agama lain, kemudian diwarnai sikap ateistik. Dari sini muncullah pluralis atau interaksi kelompok-kelompok yang menunjukkan rasa saling menghormati dan toleransi satu sama lain. Yang dilakukan Arkon untuk menuju kepada pluralis, yang pertama adalah membongkar konsep ahli kitab menjadi masyarakat kitab, kemudian membentuk sekularisasi agama. Itulah pemikiran perspektif Arkon tentang metodologi studi agama. Kemudian selanjutnya kita beralih kepada tokoh selanjutnya, yaitu Ibrahim Muhammad Abu Rabi'. Yang kita mengetahui bahwasanya ini adalah spesialisasi akademis di Timur Tengah dan hubungan internasional. Garis besar pemikiran Ibrahim Abu Rabi' terbagi menjadi 3. Pertama, perkembangan sejarah modern. Kedua, pendidikan di dunia muslim, baik tradisional dan modern. Kemudian ketiga adalah elite kontemporer dan kebangkitan agama di dunia Arab. Kemudian perkembangan sejarah modern, ada 2 alasan penting kenapa perkembangannya sangat perlu. Ya karena 1, stagnasi pemerintahan pusat. Yang kedua adalah kegagalan modernisasi sebelum Eropa. Sebagai reaksinya, Eropa sudah berekspansi dan Eropa kejayaannya sudah mulai muncul. Oleh sebab itu, respon dunia Islam menurut Abu Rabi' dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama adalah modernisasi. Modernisasi itu sendiri adalah terjadi pada kerajaan Utsmani yang sadar bahwasanya perlu adanya modernisasi untuk tetap eksis. Nasionalisme mengiring bangsa berjuang melawan penjajah mencari kepastian akan kedaulatan negara dan identitas budaya. Yang ketiga adalah revivalisme agama atau pemurnian. Dibagi menjadi 3 zaman atau 3 masa. Yang pertama adalah masa kolonial, berorientasi masa pada bidang sosial dan keagamaan yang berkomitmen pada reformasi pendidikan, kontrol kekuatan politik, dan mempersiapkan hukum Islam dalam masyarakat lebih luas. Pasca kolonial atau pasca kolonial muncul akibat negara sekuler gagal membangun civil society baru. Pada masa ini, revitalisasi mengambil jalan kekerasan untuk maksudnya. Yang ketiga, masa pasca negara bangsa. Gerakan ini lahir dalam suasana kesedihan terhadap dislokasi sosial dan dominasi Barat. Kemudian, menurut Abu Rabi', ada 4 poin yang harus dipertimbangkan dalam pendidikan Muslim. Yang pertama adalah dataran filosofis ideologis, yaitu Islam telah tersisipi lebih dari 1 pengertian atau definisi. Dataran teologis. Pada dataran ini orang melihat dari sudut pandang teologis, yakni keesaan Allah Subhanahu wa taala atau keesaan Tuhan. Kemudian dataran teks nas. Al-Quran dan hadis membentuk dasar tekstual Islam yang memuat dasar pokok teologi Islam. Landasan utamanya yang sudah ada atau dalilnya. Kemudian yang terakhir adalah dataran realitas antropologis, Islam sebagai fakta atau realitas menyeluruh. Kemudian menurut Abu Rabi' bahwasanya waktu pendidikan pasca kemerdekaan ada beberapa hal yang sudah terjadi, yaitu yang pertama adalah elit militer dan politik aktif memberikan dukungan kepada pendidikan. Kemudian yang kedua adalah negara mengintervensi studi keislaman.
Kemudian yang terjadi selanjutnya pada pendidikan, waktu kemerdekaan, yaitu adalah perspektif ilmu sosial dan filsafat kritik tidak ada sama sekali. Kemudian selanjutnya adalah studi Islam hanya masalah syariat dan fikih yang kosong dari muatan kritik, politik, dan relevansi kekinian. Jadi yang dipelajari adalah secara konteks apa yang ada di dalam kitab, akan tapi tidak mengetahui perkembangan politik dan relevansi yang ada. Kemudian adanya pembeda, terdikotomi, terkelompokkan antara teologi dengan politik ataupun teologi dengan sosial. Menurut dua pemikiran yang sudah kita uraikan, yaitu dari Arkon dan Muhammad Abu Rabi, kita bisa melihat bahwasanya Arkon bukanlah kajian untuk merinci satu isu agama, akan tetapi kajian perbandingan agama, yakni bagaimana agama bisa berdialog dengan sehat dengan agama lain, bagaimana fenomena Islam bisa ditangkap oleh agama lain. Kajian Abu Rabi menekankan pendekatan dalam studi keislaman termasuk sosiologi agama. Abu Rabi melihat dan memahami kekerasan Islam radikal sebagai fenomena multi sebab, bukan hanya dari Islam sendiri, akan tapi ada beberapa sebab dan multi interpretasi. Harapannya melalui studi ini bisa mengurangi kadar dan intensitas ketegangan di antara para pemeluk agama. Itulah yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat, dan apabila banyak kurangnya kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.